Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Info K3 RSID. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas terkait dengan sasaran keselamatan pasien. Jadi setelah kita cek beberapa video sebelumnya, ternyata pembahasan atau bedah 5.3 itu belum ada ya, atau belum terlalu lengkap gitu. Jadi pada video yang kali ini dan mungkin dua video ke depan ya, atau satu video ke depan, kita akan bahas terkait dengan standar 5.3 sasaran keselamatan pasien. Oke, langsung aja ya. Jadi di 5.3 ini, khususnya 5.31, spesifik di proses identifikasi pasien. Kita baca pokok pikirannya, yaitu adalah terkait dengan salah identifikasi pasien. Akibatnya apa? Kebijakan disusun, identifikasi harus dilakukan minimal dengan dua cara, biasanya nama dan tanggal lahir. Jelaslah itulah ya. Oke, ini yang tidak boleh adalah identifikasi tidak boleh menggunakan nomor kamar atau lokasi pasien dirawat. Oke. Dan proses identifikasi dengan benar harus dilakukan dari penapisan atau screening, saat pendaftaran, saat akan dilakukan prosedur diagnosis, prosedur tindakan, pemberian obat, dan pemberian diet. Jadi identifikasi pasien ini wajib dilakukan dari pasien datang sampai pasien pulang gitu. Dan kalau melihat dari pokok pikiran E, otomatis yang melakukan identifikasi pasien itu tidak hanya tim medis saja, tidak hanya tim keperawatan saja, melainkan mulai dari proses pendaftaran sampai pulang gitu. Jadi nanti ada lab di dalamnya, ada farmasi di dalamnya, ada gizi di dalamnya, itu juga turut wajib melaksanakan identifikasi pasien. Oke, lanjut ke EP-nya. EP-nya cuma dua teman-teman ya, untuk 5.31. Dilakukan identifikasi pasien sebelum dilakukan prosedur diagnostik, tindakan, pemberian obat, pemberian imunisasi, dan pemberian diet sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan. Dengan dokumen yang diminta adalah R, D, O, dan W gitu. Kalau R-nya otomatis teman-teman silakan buat SK dan SOP-nya. Coba kita cek ya. SOP identifikasi pasien. Sebenarnya paling gampang tuh cari di rumah sakit sih teman-teman ya. Kenapa saya bilang rumah sakit? Karena cenderung lebih detail gitu. Kalau untuk puskesmas kan sulit mencarinya, apalagi kalau carinya di Scribe seperti ini ya. Ini agak sulit. Jadi mending tuh cari di rumah sakit aja. Oke, ini agak lelet ya internetnya ya. Jadi untuk SOP identifikasi pasien ini ada banyak ya di Scribe. Sebenarnya teman-teman tinggal download aja gitu. Oke, ini sepertinya Scribe saya lagi habis ya. Lalu, oke, nah ini dia nih. Contohnya nih kayak gini. Kita ambil dari sumber Provinsi Sumatera Barat. Internetnya kayaknya lagi lambat teman-teman, mohon maaf ya. Tidak terlalu cepat nih. Nggak tahu kenapa. Oke, belum terbuka juga. Oke, ini ada nih. Jadi tadi sudah dijelaskan, jadi untuk identifikasi pasien tidak hanya saat konsultasi saja, melainkan beberapa tindakan gitu. Ini dari Rumah Sakit AM Bukit Tinggi. Nah, untuk SPO-nya ini atau SOP-nya ini adalah SOP identifikasi pasien sebelum dilakukan tindakan. Jadi kalau tadi ada banyak ya tindakannya ya. Sebelum dilakukan prosedur diagnostis, tindakan, pemberian obat, pemberian imunisasi, pemberian diet, dan sesuai dengan kebijakan. Jadi silakan teman-teman buat SOP-nya bisa secara keseluruhan atau bisa secara tindakan gitu. Jadi kalau tadi contoh yang saya contohkan ini kan dia sebelum tindakan prosedur gitu. Jadi satu-satu. Lebih baik bikin SOP-nya seperti ini gitu. Kenapa? Karena SOP itu kan tidak boleh ya panjang-panjang ya. Penting ringkas, simple, padat, dan jelas gitu. Sehingga mudah dipahami oleh orang-orang yang mendapatkan SOP ini atau orang-orang yang menjalankan SOP ini. Oke. Jadi intinya SOP-nya sih sebenarnya gampang teman-teman. Pastikan alurnya itu seperti apa. Jadi ini contoh seperti tindakan sebelum dilakukan tindakan. Jadi ucapkan salam, jelaskan maksud, lalu lakukan identifikasi pasien gitu. Biasanya
nama dan tanggal lahir aja. Tapi kalau puskesmas teman-teman punya inovasi lain, nama, tanggal lahir, dan alamat, it's okay. Tapi minimal menyebutkan 2, yaitu nama dan tanggal lahir gitu. Lalu jangan hanya di konfirmasi saja gitu, ibu namanya siapa, tanggal lahirnya berapa, tapi lakukan juga verifikasi. Oke teman-teman, dalam melakukan identifikasi pasien pastikan punya datanya juga gitu. Jadi kita tanya, ibu namanya siapa, tanggal lahirnya siapa, kita cek di datanya, oh ternyata sesuai gitu. Jadi jangan hanya modal kita tanya aja tanpa kita lakukan verifikasi gitu. Oke, SOP-nya cuma 6 langkah ini, yang pasti sudah menggambarkan bagaimana prosedur identifikasi pasien itu sendiri. Gitu, jelas ya? Oke, yang kedua, dilakukan prosedur tepat identifikasi apabila dijumpai pasien dengan kondisi khusus. Oke, ini ada kondisi khusus. Biasanya kondisi khusus ini misalnya pasiennya tidak sadarkan diri, gitu ya dong. Nah, ini di sini ada teman-teman. Silahkan cek aja. Kondisi khusus ini biasanya tidak ada yang ditemenin, gangguan jiwa, pasien tidak punya ya luka berat lah sehingga tidak bisa dilakukan identifikasi. Ini mohon maaf, oke kelihatannya di sini. Nah nih, di sini sudah dijelaskan pasien kondisi khusus itu apa, yaitu pasien yang dibedakan. Jadi pasien yang mengalami demam, oh ini masuk infeksi. Oh, pasien yang mengalami infeksi, identifikasi pasien khusus. Nah ini pasien khusus kriterianya adalah sebagai berikut. Pasien dengan penurunan kesadaran, pasien dengan sesak napas, pasien dengan kejang, pasien dengan suhu lebih dari 40 derajat, dan pasien dengan pendarahan. Gitu. Jadi silakan teman-teman kriteriakan pasien khusus itu di puskesmas teman-teman tuh apa aja. Gitu. Yang mungkin terjadi ya. Gitu. Lalu nanti ketika dapat kriterianya silakan buat identifikasinya seperti apa. Gitu. Oke. Ini SOP-nya kurang bagus teman-teman karena tidak dijelaskan bagaimana prosedurnya gitu. Ini hanya dijelasin doang nih. Kalau yang ini ya kurang bagus nih SOP. Coba di sini ada nggak? Ini sayang sekali akun Scribe saya tidak premium ya. Jadi kayaknya masa berlakunya udah habis. Oke, nah ini contoh pasien identifikasi khusus di sini adalah, oh ini identifikasi saja ya. Dalam keadaan khusus, lahir tunggal, belum diberi nama, oke berikan nama ibu, tanggal lahir, dan nomor rekam medis. Oke, ini kriteria khusus pertama adalah lahir tunggal. Jadi dia bayinya baru lahir dan kebetulan belum diberi nama gitu, atau orang tuanya masih bingung nih namanya siapa, sehingga untuk identifikasinya itu diberikan nama ibu, tanggal lahir bayi, dan nomor rekam medis bayi lengkap ya. Lalu lahir kembar, ini kondisi khusus juga ya teman-teman ya. Kenapa? Karena ya kembar kan resiko tertukar tinggi ya. Nah itu makanya diberikan identifikasi serupa. Ini mohon maaf banget karena scribe-nya belum ya. Oke, nanti kita perpanjang. Oke, lanjut. Ini udah regulasinya juga, tinggal D-nya yaitu dokumentasi. Banyak yang bingung nih mengenai 531 dokumentasinya apa sih gitu. Gimana cara kita membuktikan gitu. Masa iya setiap kita pasien kita catat, kita bikin formulir baru, kita catat nih siapa. Saya pasiennya 100 sehari otomatis ada 100 form dong. Nah ternyata nggak kayak gitu teman-teman. Jadi teman-teman nggak perlu bingung, nggak perlu pusing. Kenapa? Karena jawabannya simple. Jadi untuk menjawab dokumentasinya, masukkan poin identifikasi ini menjadi indikator mutu gitu. Jadi bilang, atau Anda yang selaku tim mutu atau tim SKP, silakan bilang ke tim mutu kalau masukkan identifikasi pasien ini ke dalam indikator mutu. Memang kalau untuk di puskesmas identifikasi pasien masuk ke dalam INM ya. Gitu. Ya dong. Nah, itu silakan teman-teman kumpulkan aja gitu. Jadi kan sudah ada nih berkas INM-nya. Nah, itulah yang akan menjadi dokumentasi dalam menjawab poin A dan poin B gitu. Jadi pastikan di setiap unit itu menjalankan indikator mutu ini. Tuh, kenapa? Agar mereka punya laporannya, mereka punya datanya, mereka punya rencana tindak lanjut bila tidak tercapai gitu. Kenapa? Karena nanti pas hari H yang ditanya itu adalah unitnya gitu. Mana coba bukti Anda melakukan identifikasi pasien. Ketika observasi mungkin pas surveyor memang bisa langsung ngeliat nih orang
identifikasi pasien? Enggak, tapi buktinya itu apa? Paling gampang dengan membuktikannya dengan indikator mutu. Hanya kalau indikator mutu SKP ini dijalankan, otomatis surveyor pasti nggak bakal banyak tanya gitu. Paling hanya modalnya adalah observasi aja gitu. Karena secara tertulis itu sudah lengkap di indikator mutu gitu. Jelas ya untuk 531. Ini udah berapa nih? Oh, udah 10 menit teman-teman. Gimana lanjut? Kayaknya yang ini sama sih ya. 531. Oke, mungkin dari saya sekian biar nggak terlalu lama. Makasih waktunya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.